Silahkan duduk. Shalom Philadelphia. Kasih persaudaraan Philadelphia semakin dahsyat. Salam sehat. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Ya, saya beri judul apa, Pak? Mungkin kayak bahasa medis gitu ya. Ada yang tahu apa amnesia? Hilang ingatan. Ya, tiba-tiba hilang semua memori di otak gitu ya, karena sesuatu terjadi gitu. Terus lupa semuanya, sampai jati dirinya sendiri pun ya lupa, dan hanya sekian persen saja yang bisa dia ingat. Dan kalau secara medis seperti itu ya, kurang lebihnya di sini ada yang lebih paham ya. Jadi kurang lebihnya akan pulih secara berangsur-angsur gitu ya, kembali ingat, kurang lebihnya itu. Nah, kira-kira kalau kita suka amnesia enggak? Ngaku banget kok. Ya, amnesia bukan seperti yang secara medis itu ya, yang habis kecelakaan terus tiba-tiba, hah, aku jenenge siapa? Enggak tahu gitu ya. Kowe siapa? Enggak tahu. Lupa gitu ya. Ya, kadang kita juga amnesia. Dalam tanda petik ya, amnesianya. Kira-kira dalam hal apa? Suka amnesia. Iya, jujur ya, Pak. Iya, dalam hal tertentu ya. Kadang kita suka lupa atau mengamnesiakan diri, ya, sengaja melupakan, bisa jadi. Coba di sini ada yang amnesia enggak? Khotbah kemarin minggu apa? Ya kan cokan amnesia kabeh. Tiba-tiba jadi amnesia. Ada yang masih ingat? Ya, bersyukur. Ada yang maju kemarin. Sing demut apa kowe sing pas maju? Oleh hadiah. Iya. Filosofinya dari Bapak Robin Sabikun luar biasa loh. Seperti apa? Sampah yang dipungut sama Tuhan jadi berharga. Dan ternyata pas dibuka ada harganya berapa? Apal banget orang amnesia. Ya, nek orang amnesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kadang ada hal-hal tertentu kita lupa, entah sengaja atau tidak sengaja. Ya, dalam hal ini kita ternyata jadi orang yang suka amnesia juga. Tapi yang kadang agak negatifnya, amnesia tadi yang disebut Pak Keke soal itu ya, amnesia. Tapi kok ada satu sisi lain, satu yang kecil banget tapi kita tetap ingat, nggak bisa lupa. Kira-kira apa? Kesalahan. Pinter-pinter kabeh. Iya, kesalahan orang lain yang cuma sedikit aja kok kita nggak bisa amnesia ya. Kira-kira kenapa? Terlalu dalam menancap di mana? Di hati. Makanya sakitnya tuh iya, bisa amnesia dalam hal tertentu, tapi kenapa nggak bisa amnesia dalam hal yang negatif? Diingat-ingat terus, padahal itu udah puluhan tahun kemutan baik, dan ternyata itu yang menghalangi kita ke depannya sebenarnya, tetapi kok kita ingat terus. Seperti kita, sampah yang harusnya dibuang tapi kita bawa kemana-mana. Itu sama saja. Ketika kita mengingat terus kesalahan orang lain, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, sekalipun selebihnya orang itu sudah baik sama kita, tapi kebaikannya kita amnesiakan. Yang buruk yang kita ingat-ingat. Nah, ada enggak kira-kira amnesia ini di Alkitab? Yuk, klik lagi. Dalam kitab Mazmur 106. Kita baca. Nanti baca di rumah dari ayat pertama sampai 48 itu ya, kalau satu pasal.
Jadi kita nanti beberapa saja kita baca. Untuk mengawalinya kita baca Mazmur 106 ayat 13. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel, itu judulnya. Mazmur 106 ayat 13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Perhatikan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Lompat ayat 21. Nanti dibaca sendiri di rumah dari ayat 1 sampai 48 ya. Ayat 21, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Saya ulangi lagi, mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, atau mungkin ada yang sudah pernah baca ayat ini, perikop ini, saya sendiri ngerasa bahasa Jawanya itu gemletek. Ngerti gemletek? Iya. Saya yang baca yang gemletek gitu loh. Ya. Kenapa sih, apa yang mereka lupakan gitu ya? Ayat 13 dan 21 tadi yang kita baca. Karena ternyata ada banyak hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada orang Israel, tetapi yang dengan mudahnya oleh orang Israel dilupakan. Ya. Tetapi segera mereka melupakan. Di ayat 13 tadi. Begitu gampangnya melupakan. Dalam amnesia ini ada unsur ya. Dalam melupakan ini ada dua unsur. Coba klik lagi. Yang saya mau sampaikan untuk kita semua. Yang pertama, menganggap sepele. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang bahkan itu besar sekalipun, kita nilai, kita anggap sepele. Maka begitu mudahnya untuk melupakan. Perhatikan, ayat 8 sampai 12, apa yang mereka alami? Ini kurang lebihnya. 8 sampai 12. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikianlah diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Apa yang dilakukan? Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tapi ayat 13 apa bunyinya? Tadi kita baca, tetapi segera mereka melupakan. Kayak golongan parah apa rajane kayak? Banget. Ya, wis ditulungi dengan bukan cara yang biasa. Caranya itu yang luar biasa. Apa kabar? Wis lah, luar biasa lah, ya. Dahsyat, luar biasa, dahsyat. Iya, dengan cara yang luar biasa, bukan cara umum, bukan di bawah rata-rata yang Tuhan kerjakan. Tetapi dengan segera mereka melupakan apa yang Tuhan kerjakan. Mau neta ora, pas pertama-tamanya bisa lulus. Ya, saya tidak akan bahas laut Teberau itu. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan waktu itu kepada umat Israel. Sampai lolos, bisa nyebrang di tanah yang kering, padahal itu di tengah lautan. Ya, ayat 12 masih normal, ya. Normal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya,
Tuhan besar, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, dia bisa melakukan apapun. Mereka percaya karena mereka sudah lewati Laut Tebro. Kemudian mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Tapi selebihnya setelah itu lupa deh kalau pernah ditolong Tuhan. Ada enggak kita yang kayak gini sekarang? Kalau kayak obat sih sudah lupa tuh, pusing tadi minum obat langsung hilang, normal ya, masih mending. Ini kalau saya lihat, makanya saya baca itu gemeletek sendiri loh, malah mandan maaf ya, kayak orang gini loh, ya enggak, ditolong Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, ya kan, mereka nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, seneng banget sorak-sore, wis pokoknya kayak, wis sukacitanya luar biasa, tapi setelah itu lupa. Perhatikan sebuah kisah yang sangat panjang di kitab Keluaran. Kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam kitab itu tertulis dimulai dengan kisah Paskah. Paskah artinya apa? Ini kan mau Paskah ya, bentar lagi. Paskah taunya apa kita? Cari telur. Ya, menjelang Paskah sebenarnya itu kebebasan. Pada waktu itu umat Israel akan keluar dari tanah Mesir. Itu ada rentetannya di kitab Keluaran. Ya ini yang Tuhan kerjakan, ya. Saya mau tekankan di sini. Mereka untuk keluar dari tanah Mesir pun itu tidak mudah. Dan itu pun bukan cara yang gampang yang Tuhan kerjakan, dalam arti sangat spesial. Tuhan orang Israel itu diperlakukan istimewa sekali sama Tuhan. Ya, akhirnya mereka singkat cerita bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan menuju kemerdekaan. Seneng, lewat laut bisa, ya kan? Ditolong Tuhan, nyanyi-nyanyi terus. Tapi setelah itu jalan lagi, Tuhan bilang jalan. Ketemulah dan sampailah di Mara dan di Elim. Ada apa di situ? Masalahnya? Ya, beda lagi masalahnya. Waktu itu masalah laut, gak ada jembatan, gak ada apa-apa, gimana caranya? Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Sampai nyebrang, musuhnya tenggelam semua di laut. Wow, luar biasa. Pas langsung jalan lagi. Teruslah sampai di suatu tempat Mara dan Elim itu ada air, tapi rasanya mereka bersyukur. Yang di Tebro diingat-ingat, lupa. Kenapa? Ini ada air tapi pahit. Bagaimana kami mau minum air yang pahit? Itu yang mereka lakukan. Lupa hal yang ajaib Tuhan sudah kerjakan di Laut Tebro. Harusnya ketika mereka tidak menganggap hal itu adalah hal sepele, seharusnya apalagi masalah air yang pahit. Gini apa mboten? Harusnya itu hal mudah sekali untuk Tuhan mengubah pahit menjadi tapi itu jadi masalah besar buat orang Israel, ribut semuanya. Tebro yang luar biasa sepertinya biasa-biasa saja, langsung lupa. Mereka ribut karena masalah air. Habis itu terus Tuhan tolong nyatakan mujizatnya juga, air yang pahit itu jadi manis. Tapi pun itu enggak lama, mereka jalan lagi di padang gurun, mulai komplain lagi, ngapain kita putar-putar di padang gurun, kalau di Mesir sih enak. Bisa ya membayangkan di perbudakan itu lebih enak katanya. Padahal itu sudah melalui banyak pertolongan Tuhan, dari keluar dari Mesir, terus menyeberang Laut Tebro, terus di Mara, terus mereka di padang gurun mulai minta makanan sama Tuhan. Terus sama Tuhan dikasih apa? Makanannya di padang gurun, mana dan apa? Burung puyuh. Itu makanan istimewa lagi. Ribut lagi, kurang makan, Tuhan kasih mana? Kasih burung puyuh. Wis ngono sampai keluluten. Ya kan? Bahasanya sampai seperti itu. Sampai muntah-muntah mereka karena saking rakusnya.
Semua yang Tuhan kerjakan luar biasa di belakang mereka waktu itu kayak udah lupa semuanya, terhilang dari ingatan mereka. Minta makan, sepertinya Tuhan gak bisa kasih makan. Mereka komplain sama Musa. Dan ternyata Tuhan bisa pelihara dengan luar biasa di padang gurun. Sampai Alkitab catat, sepatu mereka, sandal mereka, ora tahu rusak. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tapi toh ya mereka lupa lagi yang Tuhan kerjakan dengan mana dan burung puyuh. Ketemulah mereka di Masa dan di Meriba. Apa itu? Sampailah di sana. Masalahnya apa? Enggak ada air. Kalau tadi ada air tapi pahit. Ini enggak ada air. Mulai bersungut-sungut lagi. Lupa lagi yang telah Tuhan kerjakan, yang bisa membelah lautan, yang bisa mengubah air jadi pahit jadi manis, bisa kasih makan mana dan burung puyuh. Wis lupa lagi. Habis itu gak ada air sama sekali. Sepertinya mereka menganggap Tuhan ini gak mampu kasih air. Masa kita cuma makan gak minum? Itu pikiran mereka. Hal yang ajaib di belakang mereka sudah begitu mudahnya mereka lupakan dan akhirnya komplain lagi sama Tuhan. Minta air. Nek zaman siki ya, wong Israel gue sering mlebu nang TV. Acaranya apa? Demo. Ya, acaranya demo, komplain terus, dikasih ini, wis diwai, ada masalah lagi, komplain lagi, demo lagi. Itulah orang Israel. Makanya judulnya kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel, lawan ya, berlawanan dengan hati orang Israel waktu itu. Allah begitu setia menyediakan apa yang mereka perlukan, tapi dengan mudahnya mereka melupakan yang Tuhan kerjakan. Apa Tuhan gak bisa mendatangkan air? Terlalu gampang. Detik itu juga pun, waktu itu juga pun, dari bukit batu Tuhan keluarkan air. Diinum gue ngono kabeh. Bahasane iki gue ya. Diinum. Semua disediakan. Ribut lagi yang Tuhan sudah kerjakan. Sampai mulai perang, mulai ketemu bangsa lain dalam perjalanan itu, termasuk orang-orang Amalek. Ya kan? Mulai perang. Mulai komplain lagi. Pokoknya wis ora asing bener seolah-olah yang Tuhan lakukan. Menganggap sepele semua yang Tuhan kerjakan. Ya, kurang lebihnya amnesia seperti itu. Amnesia zaman sekarang di gereja Tuhan. Yang Tuhan kerjakan sepertinya semuanya sepele. Ya. Sudah ditolong kemarin tapi sekarang punya masalah yang sangat berat. Terus kita katakan ternyata Tuhan tidak tolong, yang sudah Tuhan tolong kemarin-kemarin itu sudah lupa semua. Seolah-olah Tuhan jadi jahat. Maka saya mau tekankan, kemarin yang saya sampaikan, alasan kita bersyukur itu cuma 2. Kenapa? 1, apa? Karena Tuhan baik. Jadi sekalipun yang terjadi itu yang buruk dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah berubah jadi jahat. Ya, sekalipun yang buruk terjadi, Tuhannya tetap baik. Kenapa? Karena yang Dia kerjakan sebenarnya selalu baik, tetapi kita tidak paham. Karena yang terjadi itu kurang baik menurut kita. Padahal itu baik menurut Tuhan. Alasan itu, Tuhan baik dan Dia tidak pernah bisa berubah jadi Tuhan yang jahat. Dan kasih setianya itu berlaku untuk selamanya. Itu alasan kita bersyukur. Jadi bukan cari alasan ketika bisa menyeberang laut Tebro, hore saya bersyukur. Ketika yang pahit jadi manis, hore saya bersyukur. Itu berarti mencari alasan untuk bersyukur. Padahal sebenarnya ketika kita menikmati yang pahit itu pun Tuhan tetap baik. Tapi kadang kita tidak mengerti dan menganggap itu sepele. Semua yang Tuhan lakukan itu sepele. Wis, pokoknya gampang amnesia lah.
Nek ora ditolong siki ya wis sepertinya kita mengultimatum Tuhan. Wis. Nek ora ditulung ya wis ora pokoknya. Padahal Tuhan lebih tahu batas kekuatan kita. Lah wong Dia yang ciptakan kita kok, ya. Kalau Pak Darjo buat sesuatu bangunan mesti ngerti ya, bertahan sampai berapa lama. Sama Tuhan juga, Dia yang membentuk kita, bukan menciptakan ya. Kemarin Bapak Gembala bilang itu beda. Kalau ciptakan kan, jadilah burung, jadilah ini, jadilah. Lah kalau manusia enggak, bukan jadilah manusia enggak, tapi bentuk, dibentuk. Maka Dia ngerti sekali, ya selah-selahnya kita, kekuatannya, kekurangannya, semuanya Dia paham. Jadi kalau kita merasa belum mampu, enggak mampu dan lain-lainnya, tapi Tuhan merasa dan menilai kita masih mampu, ya kerjakan itu. Sekalipun di tengah rasa pahit. Amin. Tetap ada kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Ada unsur merendahkan dan tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan. Ketika kita amnesia tadi, melupakan semua yang Tuhan telah berikan. Bapak Ibu Saudara, gela ora kalau kita beri sesuatu ke seseorang, terus kita tanya, "Piye kae sing tekwae nang nyong nang endi?" Terus jawabannya, "Mbu lho kelalen, meletek sok nang endi sih wingi ya?" Kira-kira gimana perasaan kita? Ya. Ada unsur menganggap sepele dan kayak tidak menghargai gitu kan ya. Semua yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah kerjakan, kok sepertinya enggak dihargai sama umatnya. Gampang banget melupakan. Tapi kalau minta sesuatu harus dikabulkan. Nah, ini modelnya orang Israel. Dan saya harap ini bukan modelnya Philadelphia. Amin. Ya, kita belajar dari sikap mereka ini loh. Ya, yang gampang banget amnesia. Coba 19 sampai dan 20. Ini kebangetan banget, ini lebih-lebih kebangetan banget ini. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Ayat 20. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang apa? Pripun niku nek kados niku. Fakta loh ini loh, terjadi loh. Tuhan yang besar yang sudah melakukan hal besar, Tuhan yang ajaib yang sudah melakukan banyak hal, ternyata begitu mudah mereka lupakan. Disepelekan, tidak dihargai. Bahkan aku gantilah Tuhane lah. Kenapa? Karena kayak suwe angger nulungi nyong. Anggo sapi bae siki tak gawe. Hal nyata mereka kerjakan dan itu sangat melukai hati Tuhan. Iya, mereka bisa bikin sapi dari emas, dari barang yang sangat berharga. Mereka sembah-sembah, mereka tukar kemuliaan yang luar biasa dengan binatang yang makan apa? Bisa bayangkan? Makanya saya baca ini saya gemeletek dewek. Ih, gitu. Kok bisa sampai kayak gitu? Ya. Peristiwa ini terjadi ketika Musa lama sekali, kalau kita lihat di perjanjian lama, enggak turun-turun dari gunung. Orang-orang Israel itu mulai semaunya sendiri, kayak umat enggak terkendali. Bebas sekarepe dewek sebebas-bebasnya. Orang Musa iki, orang Tuhan iki. Sampai akhirnya muncullah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat sudah didapat Musa dari gunung di mana dia bersekutu dengan Tuhan. Ternyata umatnya itu luar biasa brutal di bawah sana. Sampai mereka hore-hore menyembah. Bisa bayangkan menyembah patung buatan sendiri. Ya, Tuhan nyong sapi bae lah. Siapa sing seneng karo sapi? Yuk, sembah. Bisa bayangkan kondisi waktu itu? Musa turun dengan bawa 2 loh batu, 10 hukum Allah, dan itu segera berlaku.
Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain. Umat Israel lagi ngapain? Wow. Makanya Musa langsung banting semua itu. 2 hukum itu yang baru dia dapat, dia pecahkan. Kenapa? Nek gue diberlakukan mati kabeh wong Israel. Ya, itu mengapa Musa melakukan itu ada alasannya. Ternyata umat Tuhan itu enggak lagi nyembah Tuhan. Nyembah siapa? Sapi ngone-ngone sapa ki? Pak Darjo ya. Pak Darjo maning ya. Iya. Sepele sekali. Tuhan yang luar biasa disejajarkan, bahkan dianggap lebih rendah daripada sapi. Lupa semua yang besar yang Tuhan sudah kerjakan. Amnesia kabeh wong Israel. Amnesia bersama-sama. Amnesia massal. Mereka menyembah sapi. Maka Musa pecahkan 2 hukum itu. Maka itu diulangi lagi kan. Musa naik lagi peristiwanya, biar maksudnya itu enggak diberlakukan. Kalau berlaku wis wafat kabeh wong Israel. Ya, kayaknya Tuhan percuma banget melakukan ini dan itu, yang dibela, yang ditolong sama sekali enggak ngerti. Kalau saudara jadi Tuhan, saya mau tanya gimana perasaan saudara? Gimana hati saudara? Oh, Tuhan bisa marah? Bisa. Bisa mengamuk? Bisa. Ya. Murka. Alkitab pun mencatat itu, Allah murka. Hati-hati, ketika Tuhan sudah murka, gak ada yang bisa tolong kita. Maka jangan amnesia ya. Sekecil apapun yang Tuhan kerjakan, syukuri. Amin. Dalam penderitaan apapun, syukuri. Saya perhatikan jemaat Tuhan di tempat ini, bukan rahasia lagi, terlalu banyak yang kena wabah juga. Tetapi saya perhatikan juga sampai detik ini Tuhan tolong. Amin. Jangan lupakan itu. Wah, deneng kayak kiye, lah deneng kayak kae. Tuhan tetap baik. Amin. Itu yang harus terus kita ingat. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Sekalipun sikil lagi rasanya kepaduk-paduk sampai tiba lara dan lain-lain, Tuhan tetap baik. Amin. Semua yang dia kerjakan itu selalu baik. Hargai apa yang dia lakukan untuk saya dan saudara sampai detik ini. Maka sebagai yang terakhir, klik lagi, perhatikan ayat ini. Penutup dalam kitab Yesaya 49. Ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16 bersama-sama. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan kita itu tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Istimewa sekali. Sekalipun kondisi kita jahat sekarang, sekalipun kondisi kita tidak setia, sekalipun sekarang kita selalu menyakiti hatinya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tapi wong biasa, Sion boleh ngomong kayak gitu, umat Israel ngomongnya gitu, ayat pertama 14 tadi. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu kan versinya kita. Tuhan lupa sama aku ini, aku ditinggal sendiri,
aku nggak diperhatikan, aku nggak diberkati. Itu kan versinya kita. Tapi Tuhan bilang apa? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ini gambarannya. Tapi seandainya pun ya ada yang seperti itu, ini kalimat yang di 15, sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya, sekalipun dia ada ibu yang model kayak gitu, maksudnya sekalipun dia melupakan bayinya itu, tetapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan dia lukis hidup kita. Di mana? Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Kalau di telapak tangan, bilang di telapak tangan itu berarti sesuatu yang gak sering dilihat. Ya, ketika kita buka tangan setiap hari gitu kan, itu akan nampak. Ya, yang dilukiskan dan kelihatan di situ. Istimewa sekali. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekalipun kita jahat, sekalipun tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena dia tidak bisa berubah jadi Tuhan yang jahat. Dia tidak bisa berubah jadi Tuhan yang tidak setia. Enggak bisa. Yang berubah itu kita. Kita lupa, tapi Tuhan ingat. Amin. Dia mengingat kita. Dia mengasihi kita. Dan menganggap kita berharga. Ya, sekalipun kondisinya tadi gemleteki janen. Ya, bikin kesal, bikin jengkel Tuhan, tapi tetap Tuhan mengasihi kita. Tapi ya janganlah sengaja-sengaja menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terlalu baik untuk saya dan saudara. Amin. Belajarlah sekarang membuat Tuhan senang. Belajarlah sekarang menyukakan hati Bapa. Apapun yang dia kerjakan, terima kasih Tuhan. Ya, dari hal yang kecil sampai yang besar. Jangan lupakan. Jangan jadi orang yang suka apa? Amnesia. Paham? Syukuri semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kita mau sadari bahwa hidup kita hanya karena anugerah. Katakan, hidup kita hanya anugerah. Ya, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan lebih banyak bersyukur lagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.